Oke, baik teman-teman ya. Kita kembali lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan XLOOKUP, VLOOKUP, dan juga HLOOKUP ya. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini adalah ketika kita ingin mencari sebuah data dengan tipe table vertikal. Kita langsung aja ke contohnya teman-teman ya. Nah, misalnya saya di sini punya nama sales dan saya ingin mencari bonusnya berapa. Sekarang caranya bagaimana? Kita ketik aja rumusnya sama dengan VLOOKUP, lalu kita kurung buka di sini. Dia minta lookup value-nya teman-teman ya. Jadi lookup value-nya adalah LCI yang ada di sini. Oke. Lalu titik koma, table array. Table array itu apa teman-teman? Jadi table array adalah data tempat keseluruhannya ini disimpan. Kita pilih mulai dari B4, Ctrl Shift kanan, lalu Ctrl Shift bawah untuk meng-grab semua datanya. Lalu kita titik koma lagi, dia minta kolom indeksnya teman-teman ya. Kolom indeksnya itu yang mana? Karena kita ingin mencari bonus, jadi kita pilih nomor 5. Di sini sudah saya berikan petunjuk, ada nomor-nomor ya, dari 1 sampai dengan 5. Lalu titik koma lagi, range lookup-nya itu kita pilih aja yang false ya. Kita pilih enter. Oke, muncullah si LCI. Benar, angkanya 8933. Lalu gimana kalau misalnya kita pengen pilih si Culcai? Culcai kita ketik aja dan berubah ya. Jadi benar-benar dinamis banget ini. Kita pilih Alcai, dia berubah juga. Oke, itu terkait dengan VLOOKUP. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjutkan untuk fungsi yang kedua yaitu HLOOKUP atau horizontal lookup. Jadi begini teman-teman ya. Bedanya dengan VLOOKUP sebetulnya cuma di tipe tabelnya aja. Kalau tadi VLOOKUP itu vertikal, sedangkan kalau HLOOKUP itu horizontal. Sekarang kita coba aja langsung ke rumusnya ya. Nah, ini misalnya nih data yang kita tahu adalah nama salesnya. Contoh misalnya yang kita tahu adalah namanya Gulcay, seperti itu ya. Terus saya pengen tahu jumlah penjualannya. Jumlah penjualannya gimana cara tahunya? Ya kita tinggal gunakan rumus sama dengan H lookup. Oke. Lalu di sini ada kita kurung buka lookup value-nya yang mana? Nama salesnya yang kita tahu, lalu titik koma. Nah, teman-teman, ini saya ingatkan kembali ya. Jadi bisa aja di tempat teman-teman itu bukan titik koma, tapi atau koma doang kayak gitu ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau di saya kebetulan titik koma, tapi kalau di teman-teman bisa jadi nanti koma doang kayak gitu ya. Lalu kita pilih table array-nya. Table array-nya sama kayak tadi, kita pilih semuanya. Control Shift down, Control Shift kanan, lalu titik koma lagi. Nah, perbedaannya ada di sini teman-teman. Kalau tadi VLOOKUP itu dia mintanya kan call index 6, sedangkan kalau sekarang kita pakainya raw index 6. Sekarang yang kita pengen tahu adalah jumlah penjualannya. Dia ada di nomor berapa? Jumlah penjualan itu ada di nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kita pilih aja 4 di sini, lalu titik koma lagi untuk range lookup-nya adalah false. Oke, oke ya, jadi muncul tuh si Gulcay 2446 udah bener ya. Ini coba saya pilih sekarang Ilcay. Nah, betul juga ya. Nah, ini teman-teman sebetulnya ini IDR nih karena formatnya aja ya. Intinya adalah datanya udah muncul kayak gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti ke sesi berikutnya ya untuk yang XLOOKUP. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita lanjut untuk XLOOKUP nih teman-teman. Nah, untuk XLOOKUP sendiri sebetulnya ini adalah fungsi yang kalau buat saya luar biasa ya. Karena dia ini bisa menyempurnakan fungsi dari VLOOKUP. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, kenapa saya bisa bilang XLOOKUP ini versi yang lebih luar biasa kayak gitu ya. Nih, sekarang kita kan udah tahu ya, kalau misalnya VLOOKUP itu, dia ngambil data dari sebelah kiri kan ya. Nah, kalau misalnya nanti data yang kita tahu ternyata ada di sebelah kanan, sekarang tuh gimana? Contoh nih, misalnya nama sales yang kita tahu, nama yang kita tahu adalah nama salesnya ya, dan kita ingin cari bonusnya. Jadi rumusnya kayak gimana kalau pakai VLOOKUP? Sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya yang mana? Di sini Gulcay. Lalu ada table array-nya. Table array-nya semuanya teman-teman ya. Control Shift kanan, Control Shift down. Titik koma lagi kolom indeksnya. Nah, kolom indeksnya kan kita pengen tahu bonus ya. Bonus itu kan ada di sebelah kirinya si Alcay ini, ada di sebelah kirinya si Gulcay. Jadi coba misalnya kita tulis min 1 gitu ya. Lalu range lookup-nya adalah false. Enter, not available tuh teman-teman. Nah,
Fungsi XLOOKUP itu bisa untuk melakukan sebaliknya kayak gitu ya teman-teman ya. Artinya walaupun nanti datanya teman-teman mau ada di kanan atau di kiri, itu bisa. Sekarang kita kasih contoh aja ya. Nah, sekarang sama nih, kita tahu nama salesnya. Dan yang mau kita cari tahu adalah bonusnya. Kita pakai fungsi sama dengan XLOOKUP, lalu kurung buka, lookup value-nya sama, tetap gue cek. Nah, di sini ada yang berbeda teman-teman ya. Dia ini di sini minta lookup array. Lookup array-nya teman-teman jangan pilih semuanya, tapi pilih aja yang nama sales juga. Karena kan kita mau ngelihat si Golca ini ada di mana, ya dia ada di nama sales kan, kayak gitu ya. Oke, titik koma lagi. Nah, ini enaknya, dia langsung minta return array. Jadi teman-teman tuh nggak usah lagi ngitung ada di kolom keberapa, ada di baris keberapa kayak gitu ya. Teman-teman tinggal cari aja. Yang mau dicari kan bonus. Return array-nya pilih aja yang ini. Udah gitu. Ini udah cukup nih kalau misalnya untuk mencari fungsi nilai yang mau kita mau untuk misalnya nyari bonus doang. Kita tinggal tekan enter aja, keluar kayak gitu. Dan apakah dinamis? Kita coba aja misalnya alchai. Nah, sama kan ya, jadi sama-sama dinamis seperti itu ya. Jadi emang XLOOKUP ini akan berguna banget buat teman-teman ketika nanti kita melakukan summary juga di dunia pekerjaan. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita lanjut XLOOKUP, tapi ini levelnya lebih advance lagi nih. Jadi nanti untuk XLOOKUP sendiri, saya akan membagi ke dalam 5 topik ya. Jadi yang pertama tadi kita pakai XLOOKUP yang normal, artinya cuma untuk mencari data. Nah sekarang XLOOKUP yang level keduanya nih. Jadi tadi kan kita udah belajar ya gimana cara fungsi XLOOKUP sendiri. Ini fungsi VLOOKUP ya, yang tadi not available. Terus habis itu ini fungsi XLOOKUP-nya. Nah sekarang, kalau misalnya nih saya tulis namanya Zanchai. Zanchai itu kan karena emang dia nggak ada di list, makanya not available kayak gitu kan ya. Nah, XLOOKUP ini keren banget teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman nggak punya datanya, itu kita bisa ngasih tahu atau ngasih kayak semacam keterangan tambahan. Caranya gimana? Di rumus yang tadi, itu yang tadi sudah kita pelajari, ini kan lookup value-nya, terus habis itu lookup array, lookup return-nya juga kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada tambahan nih teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya saya kasih titik koma tambahan, itu ada if not found kayak gitu ya. If not found itu artinya kalau misalnya nggak ketemu, kayak contohnya si Janja ini, maka kita bisa kasih keterangan misalnya, ini jangan lupa ya pakai apa namanya tanda quotation ya, nggak ada bang, misalnya kayak gitu ya, nggak ada bang kayak gitu ya, kita enter. Nah, jadi keren kan XLOOKUP ini. Intinya kalau VLOOKUP sama HLOOKUP itu nggak bisa tuh. Ketika nggak ada, ya udah. Dia cuma bilang not available. Tapi kalau misalnya XLOOKUP, kita bisa kasih keterangan. Ya contohnya tadi nggak ada bank. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk XLOOKUP, tapi udah ke level 3 nih, lebih advance lagi. Jadi untuk XLOOKUP level ketiga ini, yang kita tahu kan kalau misalnya untuk VLOOKUP atau HLOOKUP itu kan dia single return ya. Single return tuh maksudnya misalnya nih kita punya data sales namanya Simulcai kayak gitu ya. Nah, Simulcai ini yang mau kita tahu contohnya bonus. Ya udah nanti kan kita cari berdasarkan lookup table-nya bonus doang kayak gitu ya. Tapi kalau di XLOOKUP dia tuh bisa multiple return namanya. Artinya apa? Si XLOOKUP ini bisa nyari dua hal, misalnya penjualan sama bonusnya. Kita coba aja ya, sama dengan X lookup kurang buka, lookup value-nya sama tetap yang kita tahu yaitu sales person-nya, lalu titik koma, jangan lupa lookup array-nya sama kayak tadi. Lookup array jangan lupa ya teman-teman, lookup array adalah tabel di mana lookup value itu berada kayak gitu ya. Lalu sekarang kita mau ngeliat return array-nya. Nah, return array-nya kan biasanya tadi cuma satu yang kita pilih ya. Sekarang kita bisa dua nih. Jadi kita pilih aja penjualan sama bonus, lalu kita drag semuanya, lalu kita kurung tutup, enter. Nah, keren kan ya? Jadi XLOOKUP ini bisa langsung multiple return, yaitu baik penjualan maupun bonusnya. Oke, sekarang kita coba cek ya, Chulcai. Nah, berubah juga ya, artinya sama-sama masih tetap dinamis, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk XLOOKUP, tapi levelnya yang keempat gini ya. Nah, sekarang untuk yang XLOOKUP level 4 ini, saya akan memberikan contoh kayak gini ya. Misalnya nih, kita kan punya data ada Coca-Cola, ada Pepsi, Nike, Adidas, Puma, seperti itu ya. Nah, biasanya kita kan taunya cuma namanya aja kayak Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adidas, atau Puma.
Nah, tapi sekarang tiba-tiba ada nih, ada inch-nya, or-nya, add-nya, yang notabene kayaknya kita nggak begitu familiar ya dengan itu ya. Tapi di fungsi XLOOKUP ini, kita bisa loh nyari hanya berdasarkan item yang kita tahu. Jadi cara nyarinya misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Misalnya saya tulis di sini Coca-Cola. Salmonnya kayak gimana kalau misalnya pakai fungsi XLOOKUP sama dengan XLOOKUP. Jadi di sini lookup value-nya adalah Coca-Cola. Ini kan karena yang kita tahu ya, lookup array-nya sama seperti biasanya, kita ambil dari sini nama company-nya, lalu return array-nya karena kita mau tahu salmonnya, maka salmon yang kita pilih, lalu kita tekan enter. Not available kan? Kenapa? Karena lookup value-nya ini kita cuma tulis Coca-Cola, bukan Coca-Cola Inc. Nah, sekarang gimana? Kalau misalnya ya yang kita tahu cuma Coca-Cola. Nah, di sini XLOOKUP punya fungsi yang namanya wildcard. Wildcard itu caranya kayak gimana? Jadi teman-teman, fungsi yang sudah kita tuliskan ini kita bisa tambahkan H3 ditambah dan, lalu tanda quote di sini, ditambah juga tanda asterik, ditambah quote lagi, ya, koma, untuk lookup array-nya sama, dari B3 sampai B7 yaitu nama company-nya, lalu untuk return array-nya karena kita mau sales amount, ya sama aja masih sales amount. If not found-nya kita biarin aja, match mode-nya, nah untuk match mode-nya ini, karena kan kita tadi udah nambahin ini ya, dan sama asterik ini, itu kita pilih yang wildcard, kayak gitu. Ini bisa langsung kita enter. Nah, keluar deh. Jadi XLOOKUP benar-benar keren banget ya teman-teman. Intinya ketika kita hanya tahu itemnya itu, terus habis itu misalnya ada belakangnya lagi atau ada di depannya mungkin, itu bisa kita menggunakan rumus wildcard tadi dengan cara seperti ini. Jadi jangan lupa ditambahkan fungsi ini ya. Lalu untuk match modenya pilih yang nomor 2 yaitu wildcard. Gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk XLOOKUP level yang kelima ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, kalau di XLOOKUP ini kita bisa mencari data yang kita mau berdasarkan dua kriteria. Contohnya kalau misalnya di sini ada nama sales dan juga year. Ini untuk jumlah salesnya sengaja saya taruh agak sedikit jauh ya. Ini supaya teman-teman tahu mana yang saya klik kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja rumusnya kayak gitu ya. Kan biasanya tadi kita pakai untuk yang misalnya ya, XLOOKUP yang sebelumnya itu yang kita tahu adalah nama salesnya doang. Sekarang kita tahu ada nama sales dan juga tahunnya nih, kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Sekarang kita tulis rumusnya sama dengan XLOOKUP, lalu kurung buka, kita cari lookup value-nya dulu. Lookup value yang pertama adalah kulcai. Lalu kita kasih titik koma lagi, dia minta lookup array-nya kan. Lookup array-nya yang mana? Yaitu adalah data nama sales yang ada di tabel. Oke, setelah lookup array-nya kita masukkan, kita kasih titik koma lagi. Nah, di sini kan dia minta return array. Nah, teman-teman nggak bisa langsung nih. Kenapa? Karena kita mau filter berdasarkan tahunnya juga kan. Makanya kita pilih lagi rumus XLOOKUP. Oke, lalu kita kurung buka lagi. Lookup value yang mana? Sekarang berdasarkan tahunnya. Misalnya di sini ya tahunnya. Lalu kita kasih titik koma lagi. Lookup array yang mana? Karena tahun ini bentuknya dalam baris, maka kita pilih dari 2019 sampai 2022. Kita kasih titik koma lagi. Nah, baru nih return array-nya mana? Return array-nya yang ini nih. Data penjualannya dari tahun 2019 sampai 2022, lalu kita drag down ke bawah. Nah, sekarang bisa kita kasih tanda tutup 2 kali ya teman-teman ya. Kita enter. Oke, sekarang udah jadi ya di 4336. Bener nggak si Kolcai 4336? Bener ya. Nah, sekarang kita tes. Misalnya si Kolcai di tahun 2021. 1221. Oke, bener ya. Terus kita cek lagi si Alcai. Oke, Alcai 2021 bener nggak 6762? Bener ternyata. Jadi teman-teman, ketika nanti teman-teman udah bisa dan udah paham caranya menggunakan XLOOKUP atau VLOOKUP atau rumus yang lain ya, perhatikan juga nanti jangan lupa untuk di-recheck kembali ya untuk datanya. Oke, baik teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke fungsi yang terakhir. Fungsi yang terakhir ini sebetulnya sebagai bonus nih buat teman-teman. Jadi kan tadi kita udah ringkas ya bagaimana perbedaan antara XLOOKUP, VLOOKUP, dan juga HLOOKUP.
Nah, sekarang saya akan kasih tahu teman-teman sebagai bonus satu lagi rumus yaitu sum dan juga filter. Jadi ini sebetulnya ada dua fungsi, yaitu sum untuk menyebelahkan dan juga filter untuk memfilter data yang kita inginkan seperti itu ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya teman-teman, kenapa kita butuh rumus sum filter ini. Kalau misalnya kita balik ke XLOOKUP untuk yang level 5, sebetulnya fungsi XLOOKUP sendiri hanya bisa menangkap data yang sifatnya tidak punya repetisi, dalam artian seperti ini. Misalnya ya, di sini kita punya data jumlah sales, lalu ada nama salesnya. Di sini kan ada Alcai, Bucai, Cucai, dan juga yang lain sebagainya. Dan ini nama mereka tuh tidak berulang kayak gitu ya, tidak repetisi. Artinya si XLOOKUP bisa langsung menangkap datanya karena cuma satu kali. Nah, sekarang gimana kalau misalnya datanya seperti yang ada di sheet sum filter ini? Contoh misalnya di tahun 2019, ini kita figurnya dalam IDR ya. Oke, ini misalnya si Alce ini bisa melakukan penjualan 4 kali nih di tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Nah, sekarang coba kita pakai fungsi XLOOKUP ya. Oke, ini kita delete dulu. Ini saya sengaja jauhin ya untuk yang sheet penjualan, soalnya nanti kalau misalnya saya taruh di sini, nanti pada saat melakukan ketik rumus, kadang tuh nama sel sama tahunnya nggak kelihatan. Jadi saya sengaja taruh di sini biar teman-teman tahu mana yang saya klik. Kita coba dulu sama dengan X lookup. Oke, kita kasih kurung buka. Lookup value-nya yang mana? Lookup value-nya sama kayak biasa di X lookup, yaitu alca ini. Karena emang pakai rumus X lookup ya. Lalu titik koma, lookup array-nya yang mana? Lookup array-nya kita cari data ini ya, data yang menunjukkan namanya gitu. Lalu titik koma lagi, return array-nya. Return array kan belum, karena kita ada dua filter di sini. Yang filter kedua yaitu tahunnya. Lalu kita kasih rumus lagi X lookup. Lalu untuk lookup value-nya di tahun 2020 ini, lalu titik koma untuk lookup array-nya dari 2019 sampai 2022, lalu titik koma, baru kita masukkan return array. Return array-nya adalah data dari C4 ini sampai dengan F25, lalu kita tekan enter aja, kita accept. Nah, ketemu hasilnya 7271 ya. Padahal kalau misalnya kita lihat, Aca ini di tahun 2020, dia melakukan 4 kali penjualan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, XLOOKUP itu belum bisa menghandle data dengan sifatnya repetisi kayak gitu ya. Jadi yang dia tahu ya cuma data yang atas aja nih yang dia tangkap. Padahal kan seharusnya ada 4. Maka dari itu kita harus tahu rumus sum filter ini. Nah, untuk rumusnya sendiri gampang teman-teman. Jadi teman-teman gak usah pusing karena ada dua rumus di sini. Kita coba ya sama dengan filter. Filter yang pertama itu adalah terkait dengan nama salesnya. Jadi di sini dia minta array. Kalau misalnya kita bicara array, array itu adalah data yang berisi keseluruhannya ya, artinya yang mau kita tahu tuh datanya yang mana. Lalu titik koma, include-nya yang mana? Karena filter yang pertama adalah nama sales, jadi kita pilih nama salesnya dulu di sini, kita pilih ke bawah ya. Lalu titik koma, if empty-nya itu nggak ada dulu ya. Jadi apa namanya? Kita backspace dulu, include-nya sama dengan, karena tadi kan udah kita pilih data namanya sama dengan si alca ini kayak gitu ya. Lalu kita enter aja kayak gitu. Oke. Nah, muncul kan semuanya tuh. Jadi si alca ini melakukan penjualan yang dari 2019 awal 5043 sampai di tahun terakhir 2022 7740. Sama ya teman-teman ya. Oke. Ini baru filter yang pertama. Lalu kita masukkan filter yang kedua. Filter yang kedua itu terkait dengan tahun. Kita tulis di depannya lagi ya. Filter, kan dia minta array. Array-nya ini udah ada nih teman-teman. Jadi filter pertama itu sebagai array-nya. Lalu kita langsung masuk aja ke sini, titik koma, kita masukkan data terkait dengan tahun. Kita pilih ini sampai dengan tahun 2022 ya. Jangan lupa kasih sama dengan, sebagai filter yang kedua kita pilih tahun. Lalu kita enter teman-teman. Kita accept lagi aja. Nah, muncul ya 7271 sampai 4521. Benar nggak nih datanya? 7271 sampai 4521. Benar ya teman-teman ya? Nah, karena kita mau melakukan penyembelahan, jadi kita tinggal tulis lagi di sini rumusnya. Rumus yang paling simple, sum. Kita kurung buka lagi, lalu kita kasih kurung tutup di sini, dan jadi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita cek di tahun 2022 apakah dia bersifat dinamis, ternyata benar ya bersifat dinamis teman-teman. Oke.
Jadi untuk rumusan filter seperti itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan XLOOKUP dan juga sum filter, sebetulnya teman-teman sudah bisa melakukan yang namanya analisa data. Dan analisa data ini sangat dibutuhkan pada saat nanti teman-teman bekerja terkait dengan decision making, tentunya seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu dari saya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau saran, silahkan nanti di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih.